Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai reaksi nuklir dan juga metal kompleks. Baik, kita akan membahas mengenai reaksi nuklir dan juga metal kompleks. Yang pertama yaitu adalah reaksi nuklir. Pengertian dari reaksi nuklir adalah proses di mana inti atom mengalami perubahan, baik dengan cara pemecahan atau fisi, penggabungan atau fusi, atau peluruhan. Dalam reaksi nuklir, perubahan terjadi pada proton dan neutron di dalam inti atom, yang dapat menghasilkan elemen atau isotop yang berbeda, serta melepaskan sejumlah besar energi. Perbedaan reaksi kimia konvensional adalah reaksi kimia hanya melibatkan elektron terluar dan tidak mengubah inti atom. Dalam reaksi kimia, unsur tidak berubah menjadi unsur lain. Sementara dalam reaksi nuklir, inti dapat berubah menjadi unsur atau isotop yang berbeda. Energi yang dilepaskan dalam reaksi nuklir juga jauh lebih besar dibandingkan dengan reaksi kimia biasa. Lanjut yaitu mengenai pengertian isotop. Isotop adalah atom dari unsur yang sama dengan jumlah proton yang sama tetapi memiliki jumlah neutron yang berbeda. Hal ini membuat isotop dari unsur yang sama memiliki sifat kimia yang serupa tetapi berbeda dalam kestabilan nuklirnya. Peran isotop dalam reaksi nuklir sangat penting karena isotop tertentu dapat menjadi tidak stabil dan mengalami peluruhan radioaktif. Misalnya uranium-238 adalah isotop uranium yang meluru secara radioaktif menjadi thorium-234 dengan melepaskan partikel alfa atau inti helium. Contoh dari reaksi peluruhan radioaktif sudah saya sebutkan tadi, yaitu uranium-238 dipecah menjadi thorium-234 ditambah dengan partikel alfa. Peluruhan ini menunjukkan bagaimana isotop yang tidak stabil dapat berubah menjadi unsur lain melalui pelepasan partikel dari inti. Lanjut yaitu mengenai perbedaan antara proses fisi dan fusi nuklir. Fisi nuklir adalah proses di mana inti atom yang tidak stabil seperti uranium-235 dipecah menjadi inti-inti yang lebih kecil, melepaskan energi dalam bentuk radiasi dan neutron tambahan. Fisi menghasilkan reaksi berantai yang dapat dikontrol dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan listrik. Fusi nuklir adalah proses di mana dua inti atom yang lebih ringan, seperti isotop hidrogen, bergabung menjadi inti yang lebih berat, seperti helium. Proses ini juga melepaskan energi yang sangat besar, namun lebih sulit untuk dikendalikan dan membutuhkan suhu yang sangat tinggi seperti yang terjadi di inti matahari. Lanjut pada contoh penerapan fisi dan fusi nuklir. Yang pertama yaitu ada fisi nuklir digunakan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir seperti yang ada di banyak negara untuk menyediakan listrik. Sedangkan fusi nuklir masih dalam tahap penelitian dan belum banyak diterapkan secara praktis, namun menjadi target utama untuk menjadi sumber energi di masa depan yang lebih bersih dan juga aman. Lanjut mengenai konsep waktu paruh. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan untuk setengah jumlah inti radioaktif dalam satu sampel untuk meluruh menjadi inti yang lebih stabil. Setiap isotop radioaktif memiliki waktu paruh yang berbeda tergantung pada kestabilannya. Contoh dari penggunaan konsep waktu paruh yaitu dalam menentukan umur zat radioaktif. Misalnya dalam penanggalan radiokarbon, membantu ilmuwan menghitung usia fosil atau artefak. Dalam kasus ini, waktu paruh karbon 14 digunakan untuk memperkirakan usia bahan organik yang telah mati berdasarkan jumlah dari karbon 14 yang tersisa. Kita lanjut mengenai materi yang kedua yaitu metal kompleks. Yang pertama yaitu ada pengertian metal kompleks dan juga komponennya. Metal kompleks adalah kombinasi ion logam transisi sebagai pusat dengan molekul atau ion ligan yang terikat secara koordinasi. Kita bahas yang pertama yaitu ion logam pusat. Biasanya logam transisi seperti Fe3+, CO2+, atau Ni2+, yang memiliki orbital kosong untuk menerima pasangan elektron dari ligan. Kita bahas ligan. Ligan adalah molekul atau ion yang mendonorkan pasangan elektron untuk membentuk ikatan koordinasi. Ada ligan netral, contohnya H2O, dan juga ada ligan negatif, contohnya yaitu Cn- dan juga Cl-. Lanjut yang pertama yaitu mengenai teori medan ligan atau LFT. Teori medan ligan merupakan perluasan dari teori medan kristal, di mana pada teori medan ligan diperhitungkan pula orbital dari ligan, tidak hanya dari logam pusat.
Kelebihan dari teori medan ligan yang pertama adalah melinatkan orbital dari ligan dalam berinteraksi, hibridisasi teori orbital molekul dan teori medan kristal, memperhitungkan interaksi orbital ligan dengan orbital S, P, dan D. Itu ada pengaruh medan ligan. Yang pertama itu ada warna, perbedaan energi atau alfa antar orbital D menyebabkan absorpsi cahaya pada panjang gelombang tertentu. Cahaya yang tidak terabsorpsi menentukan warna kompleks. Yang kedua ada kestabilan. Kekuatan medan ligan mempengaruhi stabilitas kompleks. Ligan seperti Cl-, medan kuat, menghasilkan kompleks lebih stabil dibandingkan Cl- atau medan lemah. Dan juga yang terakhir ada magnetis. Medan ligan mempengaruhi konfigurasi elektron pada orbital D. Nanti dia bisa sifat magnetiknya berbeda-beda. Bisa paramagnetik dan juga diamagnetik. Lanjut yaitu dari contoh metal kompleks. Dalam bidang biologis yaitu ada hemoglobin atau Fe2+, perannya mengikat dan mengangkut oksigen dalam darah. Komponen ion Fe2+ dalam cincin porifirin yang terkoordinasi dengan molekul oksigen. Yang kedua yaitu pada bidang industri yaitu ada katalis Wilkinson atau RHCl PPH3 3 kali. Perannya yaitu katalis dalam reaksi hidrogenasi alkena. Kegunaannya membantu sintesis senyawa organik penting. Kita balik sebelumnya yang pertama yaitu warna. Jadi perbedaan warna ini dipengaruhi dari medan ligan kuat hingga medan ligan lemah kalau nggak salah. Lanjut yaitu isomerisme dalam metal kompleks. Isomerisme adalah fenomena di mana dua atau lebih kompleks memiliki komposisi kimia yang sama tetapi struktur atau sifat yang berbeda. Ada dua jenis utama. Yang pertama yaitu ada isomer geometri atau cis-trans, terjadi pada kompleks dengan geometri planar persegi atau oktahedral. Contohnya ada PTCl2 NH3 2 kali, cis-nya kedua ligan NH3 berdekatan, transnya kedua ligan NH3 berseberangan. Yang kedua yaitu adalah isomer optik, terjadi pada kompleks yang bersifat kiral atau tidak memiliki bidang simetri. Contohnya CON3 3+ atau etilenediamin. Demikian adalah penjelasan mengenai materi reaksi nuklir dan juga metal kompleks. Terima kasih dan jangan lupa sarannya.